Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gento Haryadi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Selamat datang di podcast Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Sahabat Dukcapil, podcast ini kami bangun sebagai media yang akan membahas berbagai topik, antara lain program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Juga, media ini mampu memberikan informasi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang administrasi kependudukan. Ini adalah bentuk interaksi kami dengan masyarakat agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal sesuai visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. Mari kita beraksi akomodatif, kerja, sistematik, dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Tanah Bumbu, hari ini tepat tanggal 12 Maret, hari Rabu, kita dari Disduk Pencapil Tanah Bumbu mencoba program baru, yaitu Disduk Pencapil Menyapa, dengan jargon Tanah Bumbu Beraksi Dukcapil Prima. Hari ini kita kehadiran Kepala Bidang Pencatatan Sipil, yaitu Ibu Agustina, yang kita lihat sudah siap mungkin memberikan edukasi kepada kita semua, termasuk diri saya juga, termasuk kepada seluruh masyarakat Tanah Bumbu. Beliau cantik ya. Ya, yang jelas. Makasih. Apa kabar Ibu Agustina hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu ya. Oke, seperti yang kita tahu bahwa visi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu yaitu beraksi menuju Tanah Bumbu yang maju, makmur dan beradab melalui penguatan sumber daya manusia dan tata kelola pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan tagline beliau adalah beraksi, yaitu akomodatif, kerja sistematis, dan inovatif. Ibu Agustina, terkait dengan visi dan tagline dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita, mungkin dari bidang pencatatan sipil langsung mengeluarkan aksi-aksi yang spektakuler atau seperti apa kegiatannya saat ini, Bu? Mungkin bisa dijelaskan agak lebih rinci lagi. Oke, keren banget beraksi ya. Iya dong. Moto Bupati Iya. Tanah Bumbu kita Pak Andi Rudi Latif ya. Dan Bapak Bahsanuddin. Dan Bapak Iya. Bahsanuddin juga Bapak Wakil Bupati. Wah, dari moto beliau kan memang sudah terlihat kayak gitu. Beliau mau memberikan yang terbaik untuk Tanah Bumbu Ya, ya kan. anak muda banget Bu ya. Iya, masih. Ya, dengan power dan semangat yang tinggi itu. Iya, betul sekali. Nah, jadi karena ini podcast kita yang perdana ya Pak Anas ya. Jadi kalau agak-agak mungkin gagu-gagu gitu dimaklumin ya. Iya. Halo sahabat Disduk Capil Tanah Bumbu. Iya. Mantap kan? Iya. Oke. Kita cocok jadi host Bu. Jadi kami dari bidang pelayanan pencatatan sipil, perkenalan dulu nih Pak Anas ya. Kebetulan saya selaku kepala bidang. Nama saya Agustina Pratiwi, SIP MSI, biasa dipanggil Ibu Nana atau Ibu Agustina, juga ada sebagian yang manggil. Jadi bebas aja mau Ibu Agustina atau Ibu Nana, silahkan saja ya. Sehubungan dengan programnya di bidang capil ya, ini pada saat ini kita melakukan satu program, yaitu program pemutakhiran akta kelahiran yang dilatar belakangi oleh latar belakangnya itu Pak Anas sebenarnya dari publishnya data PDAK dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri semester 2 pada tahun 2024. Nah, yang melatar belakangi program ini dilaksanakan itu berawal dari situ. Karena kita melihat nih sahabat Disduk Capil bahwa cakupan akta kelahiran semua umur di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu itu masih tergolong sangat rendah. Rendah ya? Masih rendah Pak Berapa Anas. persen Bu Kalau Pak keseluruhan? Anas di atas 60% itu rendah nggak? Tergolong masih rendah lah ya. 60%? Di bawah 60%. Rendah sebenarnya. Iya, sama kan masih relatif masih rendah. Tepatnya di angka 57,9
24%. Jauh dari target nasional. Sebenarnya di target nasional itu tidak masuk dalam target nasional, Iya. tapi masuk di indikator kinerja daerah. Nah, Iya, iya. seperti itu Pak Anas. Akta 0 sampai sekian tahun itu. Iya, semua umur. Semua umur Iya. ya, semua umur itu. Iya. Itu kan apa langkah-langkah dari bidang pencatatan sipil terkait meningkatkan persentase cakupan kepemilikan akta semua umur itu? Oke. Sebenarnya perlu saya jelaskan dulu yang di latar belakang tadi dulu Pak Ya. Anas ya, biar kita paham dan juga sahabat di Dukcapil tentunya yang lagi nonton juga mengerti dan memahami. Jadi di sini saya mengajak juga untuk masyarakat Tanah Bumbu ikut mengerti dan memahami, paling tidak dari podcast kita ini Semoga memberikan manfaat ya. Iya. kepada sahabat di Dukcapil semua ya, dimanapun berada, khususnya di wilayah Tanah Bumbu. Nah, Iya. jadi dari publishnya PDAK ya, dari publish PDAK itu muncul angka 57,24%, dan saya menilai selaku Kabid di pelayanan bahwa pelayanan kita ini kalau di angka 57 itu memang masih perlu kita lakukan suatu kegiatan, tindakan, dan Sebuah inovasi, aksi ya? Iya, pas aksi. banget kan Bener dengan tuh. moto Tanah Bumbu beraksi. Iya, Makanya saya berpikir gimana bisa meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran semua umur di Tanah Bumbu, dan juga tentunya ini tidak hanya manfaatnya Capil yang rasakan, tapi yang utama adalah masyarakat sendiri Ya, yang rasakan, sahabat di Dukcapil sendiri yang rasakan ya. Nah, dari data yang PDAK kemudian muncullah persentase 57,24%. Ya. Itu jika dilihat dari seluruh wajib akta di Tanah Bumbu sebesar 357.221 jiwa penduduk Tanah Bumbu kita penduduknya, ya. yang wajib akta. Yang wajib akta. Seluruh penduduk Tanah Bumbu itu adalah penduduk yang wajib akta. Ya. Karena Tuh, catat akta ya. ini ya perlu diketahui nih sama sahabat di Dukcapil. Akta kelahiran ini merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Mau dia berusia baru lahir, bayi 0 sampai 0 tahun, maupun sampai berusia sudah usia lanjut. Jadi indikator dari kementerian itu cakupan kepemilikan akta semua umur. Kemudian ada juga cakupan kepemilikan akta 0 sampai 18 tahun. Nah, yang pada saat ini kita lakukan yaitu pemutakhiran akta semua umur. Jadi angka 300 tadi jumlah penduduk itu pembaginya Pak Anas. Ya. Yang sudah memiliki akta di dalam sistem kita, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK, Ya. itu jumlahnya 204.487 jiwa. Jadi ada sekitar berapa itu yang belum 100 memiliki ribuan akta? lagi? Yang belum Memiliki akta. Ada 157.000 sekian yang belum memiliki akta. Itu pikiran kita yang belum memiliki iya. akta. Tapi realitanya, nih sahabat di Dukcapil perlu tahu juga nih. Tapi kenyataannya, ternyata angka 157.000 sekian itu ternyata realita di lapangan yang kami sasar itu ternyata mereka memiliki akta. Cuma Pak belum Anas. terdata dengan baik ya. Cuman mereka itu memiliki akta-akta lama Ya. yang di sistem kita nomor aktanya tidak terbaca di biodata warga. Berarti belum diinputkan ke dalam sistem Belum kita aja. ada di Padahal secara sistem. kepemilikan mereka sebenarnya ada. Nah, itu kan sangat merugikan Ya, banget, benar, baik benar. bagi sahabat di Dukcapil maupun kita yang Ya. di Capil. Padahal mereka sudah memiliki, namun data yang dianggap dari Dirjen Dukcapil turun ke kita itu dia nggak mau tahu. Yang tidak ada di sistem SIAK itu mereka yang tidak memiliki akta kelahiran. Tapi nyatanya, nah mereka memiliki tapi akta lama. Nah, dari latar belakang itulah maka kami dari bidang pelayanan pencatatan sipil melakukan kegiatan pemutakhiran ini. Sebenarnya updating sih Pak Anas, updating data lama. Kepemilikan akta aja lama. sebenarnya ya. Iya. Tidak merubah elemen data apapun di dalam akta kelahiran, tapi hanya menginput nomor akta lama supaya tersistem di SIAK.
Berarti sebenarnya 57,2 sekian tadi 24% itu sebenarnya seharusnya jauh lebih tinggi ya Bu ya. Karena di lapangan sendiri kita lihat bahwa mereka mempunyai akta cuma belum terdata di dalam sistem, kan seperti itu kondisinya. Di strike seperti itu. Sebenarnya dia sudah ada angka 157.000 itu yang belum memiliki mungkin hanya sekian persen Pak Anas. 157 itu kalau kita sasar benar-benar karena semua dan juga itu merupakan kinerja kita di Disdukcapil. Berarti kegiatan sebenarnya bukan pemuktahiran yang punya akta, yang belum punya akta, tapi ada lebih cenderung ke updating data aja Bu ya. Updating data akta lama. Yang kami fokuskan itu yang usianya terbitan akta 2015, habis itu yang ke bawah 2015, 14 itu yang lama-lama Pak Anas. Yang itu yang kami fokuskan karena kami melihat sistem SIAK itu kan baru mulai berjalannya di kapan Pak Anas? Nih Kak Pak Anas yang 2011 lama, kalau tidak salah. 2011 ya, 2010-2011 kayaknya di Tanah Bumbu. Mungkin ada sedikit rentang tahun ya Pak Anas ya, tapi kami fokuskan untuk yang 2015 ke bawah itu yang kita update untuk di SIAK-nya. Di SIAK-nya. Terus Bu, berarti kan kita sudah mulai menemukan apa itu namanya titik terangnya nih ya, bahwa sebenarnya masyarakat itu memiliki akta tapi mereka tidak terdata secara SIAK. Nah, terus secara operasional, secara aksi di lapangannya nih dari bidang pencatatan sipil yang Ibu pimpin itu sudah melakukan langkah-langkah seperti apa di lapangannya? Oh iya. Jadi Pak Anas, yang kita lakukan pada saat ini sudah mungkin hampir 1 bulanan yang lalu kami melayangkan surat ini kami tujukan ke pemerintah desa, kepala desa dan lurah setanah Bumbu. Di dalam surat itu kita memuat bahwa memang regulasinya di dalam Perpres 96, kemudian Undang-Undang Adminduk 24 tahun 2013 juga diamanahkan bahwa semua data kependudukan itu harus satu sumber, yaitu sumber datanya di SIAK. Nah, seperti itu. Jadi yang kami lakukan, Pak Anas menyurat ke desa dan kelurahan menyampaikan bahwa kami melakukan pemutakhiran akta kelahiran lama yang seperti saya sudah jelaskan tadi, akta-akta lama yang di bawah tahun 2015 dan ke bawah yang untuk kita mutakhirkan. Nah, caranya kami sampaikan juga di surat tersebut. Pemerintah desa bisa melakukan dengan 2 cara Pak Anas, bisa secara kolektif maupun secara mandiri. Nah, secara kolektif itu dilakukan oleh pemerintah desa dengan bantuan Bapak Ibu Ketua RT Pak Anas. Jadi yang kami butuhkan ketika menginput data dalam aplikasi SIAK itu adalah akta lama dan juga kartu keluarga. Karena kami butuh NIK kan, kalau di akta lama tidak ada kami melihatnya di NIK. Jadi kami perlu 2 dokumen itu yang kami perlukan. Sahabat Disdukcapil juga supaya tahu semua ya yang melihat podcast kami sampaikan yang diperlukan itu untuk pemutakhiran atau updating akta kelahiran itu ada 2 dokumen, akta kelahiran lama dan juga kartu keluarga. Nah, kemudian kami juga melakukan cara lain Bapak Ibu. Kami berpikir bagaimana yang lebih efektif, maka jalan itulah yang kita sarankan untuk ditempuh. Walaupun sebenarnya kami menyarankan kepada pemerintah desa memilih dengan jalur yang kolektif itu Pak Anas. Kolektif dikumpulkan oleh Ketua RT melalui desa, desa menyampaikan ke Disdukcapil. Jadi masing-masing nanti sudah terhimpun di desa, maka desa menyampaikan ke Capil. Yang kedua sebenarnya bisa juga dilakukan secara mandiri. Nah, bagi masyarakat yang sahabat Disdukcapil yang mau melakukan pemutakhiran atau updating data akta lama secara mandiri itu bisa mengklik link yang sudah kami bagikan ke pemerintah desa. Kemudian pemerintah kecamatan sudah juga kami share. Kemudian kami juga mengiklankan kegiatan ini melalui video
dan juga ada bisa melalui barcode atau link yang sudah kami bagikan ya ke masing-masing desa kayak gitu. Mungkin nanti bisa ditampilkan di sini ya. Bisa ya? Ya, Oke. sama apa namanya barcode-nya kita tampilkan Oke. sebentar di layar. Jadi biar nanti masyarakat atau sahabat di Distrik Capil ketika ingin melakukan update mandiri bisa langsung menuju atau men-scan barcode yang ada di Iya. layar. Gitu Bu ya. Iya, kita mencoba Pak Anas mencari jalan yang termudah untuk Ya, sahabat benar. di Sukcapil juga yang ingin melakukan pemutakhiran. Jadi kita melakukan bisa secara mandiri melalui link atau barcode. Nah, di dalam link itu nanti ada isian Pak Anas. Isiannya itu cuma upload KK lama juga, Ya. akta lama dan juga KK kartu keluarga. Nah, jadi tinggal upload di situ misalnya nih ya. Dalam kartu keluarga ada ayah, ibu, dan juga ada anak ya, yang memang kelahirannya aktanya terbit 2015 ke bawah. Ke bawah. Nah, itu juga bisa semuanya langsung di dalam satu pemohon, langsung data keluarga yang lain juga bisa dimasukkan. Iya. Seperti itu. Sejauh ini dalam 1 bulan aksi bidang pencatatan sipil nih, gimana respon masyarakat yang baik melalui yang link mandiri ataupun mungkin respon dari pemerintah desa sendiri, Bu? Oke. Sebelum menjawab itu, saya kembali lagi ke surat yang saya luncurkan yang 1 bulan yang lalu, kurang lebih lah. Jadi di dalam surat itu kita ada masa uji coba sebenarnya Pak Anas. Uji coba itu masa batas kami menargetkan di 3 bulan ini sebenarnya Pak Anas, dari Februari, Maret, April. Terakhir di 30 April dalam surat itu kami minta agar desa bisa menghimpun data-datanya, kemudian yang melakukan secara mandiri juga mengisi link di tanggal terakhir 30 April. Sebenarnya waktu deadline itu tidak sebatas itu, tapi kita melakukan uji coba dulu terlebih dahulu, karena publish data PDAK yang sebelumnya saya sampaikan tadi sahabat di Sukcapil itu publishnya di tahun berikutnya, ini kan 2005, nanti publishnya di 2026, sekitar bulan Januari atau Februari baru publish. Artinya masih ada kesempatan kami pada bidang pencatatan sipil untuk menghimpun data, kemudian menginputnya ke dalam SIAK, seperti itu. Ada jenjang waktu. Apa tadi ya? Saya jadi respon dari masyarakat melalui link mandiri dan juga respon daripada pemerintah desa. Nah, jadi saya selaku Kabid juga memperhatikan Bapak sahabat di Sukcapil, Pak Anas, memperhatikan perkembangan kemajuan baik laporan yang secara mandiri tadi maupun secara kolektif. Jadi yang secara mandiri, alhamdulillah Pak Anas sampai bisa saya buka ya? Gak apa-apa. Iya, sambil santai ya Pak ya. Data. Untuk melihat data bisa saya bacakan langsung supaya nanti Ibu Nana dasarnya nggak jelas katanya ngomong doang kan. Jadi aku bukain ya, bentar. Nah, bisa terlihat nggak ya? Bisa nampak nggak jelas. Tapi kan kita di Sukcapil ini Pak Anas perlu berhati-hati dalam hal memberikan data publish, karena memang ada undang-undang perlindungan data kan yang harus kita sebagai pemerintah tidak bisa mempublish sembarangan. Jadi angkanya aja ya Bapak Ibu. Ya, mungkin disebutkan dari total. Ini yang mandiri ya Ibu ya? Iya, yang melalui link yang saya juga alhamdulillah banget. Ternyata antusias sahabat di Sukcapil itu luar biasa, keren banget. Keren. Apalagi yang saya pantau ya, yang saya pantau nih Pak Anas, Kecamatan Angsana. Ayo kecamatan yang lain nih, masa Angsana aja nih dipuji, ya kan? Angsana, Karangbintang, wah support luar banget. Luar biasa. Apa namanya? Masyarakatnya memang benar-benar semangat ya mereka kayak gitu. Paham kayak gitu, peduli terhadap dirinya sendiri sebenarnya ya Pak Anas ya. Berapa itu Ibu kira-kira yang sudah ada masuk di ke link? Angka coba sampai 751 pemohon. Itu yang melalui link mandiri ya, yang link ya. Perkaliannya tahu nggak nih? Sahabat di Sukcapil tahu nggak ini? Ini bisa jadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari ini loh. Itu dalam
700 itu dalam satu kartu keluarga. Betul, karena ini Iya, satu benar, pemohon benar, saja. benar. Kaliannya bisa 2.000-an sudah Iya, yang masuk benar, data benar, ini benar. ke kami. Karena ke dalam kita. satu kakak itu kemungkinan besar ada Ada 3 tiga atau 4 yang anak, mempunyai iya. akta lahir ya. Iya, benar. Iya. Betul banget. Luar biasa. Berarti mungkin kira-kira sekitar 2.000-an ke atas Bu ya sudah yang secara total aktanya ya. Iya. Yang kemungkinan besar akan kita update tuh. Iya, belum lagi yang secara kolektif. Iya. Ada beberapa desa, kebetulan hari ini tadi staf kami melakukan penyasaran terhadap akta kelahiran yang 018 dan juga melakukan koordinasi dan fasilitasi sehubungan dengan pemutahiran, membawa satu desa mana ya hari ini ya, wilayah Sungai Loban kayaknya. Ya. Ada satu desa yang menyampaikan dokumennya itu sekitar 100-an Kartu keluarga. Iya. Jadi totalnya yang sudah kolektif itu banyak juga Pak Anas, ribuan juga sudah. Mungkin ada belum saya hitung Iya, pasti iya, ya. perkiraan aja. Seribuan pasti sudah masuk juga, Itu ribuan. aktanya. Akta lahir dan kartu keluarga, keluarga. Ya, karena perlu kita kartu keluarga untuk melihat NIK-nya kan. Iya, benar, untuk benar, memasukkan menginput di biodata, nomor akta di biodata itu perlu NIK-nya. Dalam waktu 1 bulan ini berarti bidang pencatatan sipil kurang lebih ya antara udah mengumpulkan akta-akta lahir itu untuk update data itu sekitar 3.000 sampai 4.000. Iya. Luar biasa Luar sekali biasa itu. kan Pak, 1 bulan antusiasme. beneran. Iya, pada kesempatan ini juga kita perlu kasih apresiasi Iya, benar. nih, Panas ya, Buat semua kepada semua pemerintah sahabat desa, pemerintah di Dukcapil. kecamatan dan juga sahabat Dukcapil Tanah Bumbu. Keren. Luar biasa pokoknya ya. Mudah-mudahan di dalam Adminduk ini masyarakat juga lebih peduli, karena itu untuk mereka sendiri. Karena kan Pak Anas, untuk saat ini yang pas kita kedatangan tamu dari salah satu perbankan negeri, yang dari bank itu, Bank Tit gitu kan, yang datang ke sini kemarin, disampaikan kan bahwa dokumen kependudukan itu bisa ada yang nggak update. Benar sekali. Seperti apa? Yang paling sering apa Pak Anas? Ayo. KTP. Iya, KTP. Yang permasalahannya dengan perbankan. KTP tidak update itu kan pasti disuruh ke Capil. Benar. Nah, itu menyasarnya sampai ke akta kelahiran kan Pak? Iya, kalau benar. akta kelahiran tidak update, karena apa? Karena data di perbankan itu, sahabat di Sukcapil semua juga harus tahu nih. Data di perbankan itu ternyata dia berkoneksi dengan data kependudukan pada Dirjen Dukcapil langsung, Kemendagri yang pemanfaatan data itu. Benar kan, data sekali. kependudukan dari perbankan itu memang sudah ada MOU dengan Kemendagri. Jadi data-data itu dia cek di sistem dia, di by sistemnya perbankan. Apabila tidak update, ya udah dia suruh tuh balik ke Capil. Nah itu tuh yang paling perlu lah. Apalagi paling data penting. perbankan itu kan salah satu data penting adalah nama ibu. Betul sekali. Sedangkan nama ibu itu ada di akta lahir. Oh, itu dia. Makanya kita, supaya Benar sekali. Kira-kira ini Ibu, dari 100.000 sekian yang belum nih ya, yakin nggak mencapai itu dalam waktu tahun 2025 nih ya? Ya walaupun misalnya tidak segitu, tapi kan kurang dikit gitu kan ya. Atau mungkin kalau misalnya secara persentase dari 57, sekian tadi, mungkin dari pencatatan sipil setelah melihat berjalan 1 bulan nih dengan hasil 4.000-an sekian akta lahir nih, kira-kira di akhir tahun bisa mencapai persentase keberapa tuh? Jadi kami lihatlah perbandingan data antara Capil Tanah Bumbu dan Capil Kabupaten A, B, C dan ternyata memang angkanya itu tidak ada yang di atas 70. Tidak ada yang spektakuler ya. Tidak ada. Ternyata untuk cakupan kepemilikan akta semua umurnya PR semua di Dukcapil, baik itu di Tanah Bumbu maupun seluruh Kalsel dan juga Indonesia. Seluruh Indonesia kayaknya. Ya, karena kan kita sama aja. Tapi ada angka yang bagus, Panas. Aku pernah lihat ada salah satu kabupaten kota di wilayah Jawa lah ya, yang angkanya itu keren banget. Untuk di atas semua umur berapa persen 90 mereka? lebih. 90% lebih. Iya, 90% lebih. Nah, karena angkanya itu ternyata saya lihat kan sama, memang cakupan ini yang memang menjadi PR besar buat semua nih. Buat semua.
Jadi sebenarnya ketika kita menetapkan target tahunan, nah ketika kita menetapkan target di dalam Renstra itu kita harus benar-benar memahami. Jangan sampai kita membuat target itu ketinggian, terlalu tinggi, sehingga nanti cakupannya kita nggak bakal sampai. Kalau sampai di atas 80 aja ya saya pesimis gitu. Agak berat ya? Karena apa Pak Anas? Kita mau di angka 60% saja dari total jumlah penduduk yang 357.000, perlunya sekitar 9.870 jiwa. Update data ke 60%. Jadi saya yang 1.000 ribuan, 2.000 tadi nggak ada apa-apanya, belum ada apa-apanya. 2.000-an itu tadi, 2.000-an atau 3.000-an data yang saya terima itu kan itu belum termasuk. Ternyata dia sudah update di sistem, berarti nggak masuk hitungan. Karena saya juga mengkalkulasi Pak Anas, mengakumulasi yang benar-benar masuk datanya. Dari data 3.000 itu berapa persen yang memang benar-benar kita mutakhirkan, berapa persen yang dia sudah ada datanya di dalam, berapa persen yang ternyata data itu bermasalah kayak gitu. Nah, jadi saya baru terpikir dari 4.000 yang masuk tuh nggak semuanya bisa diupdate ya. Nggak bisa, karena mungkin bisa jadi setengahnya atau mungkin sepertiganya itu udah ada di sistem mereka. Kemarin terakhir yang saya pantau di angka 500-an itu, 500 yang melalui link secara mandiri itu yang berhasil kawan-kawan itu setengahnya saja. 200-an sekian aja ya, 250 ya. Nah, karena kita nggak ada BNBA yang pasti kan terkait dengan siapa yang memang belum siapa yang sudah akta lama tapi dia pernah berurusan ke Capil sehingga di biodata dimasukkan oleh petugas atau operator dan itu tidak masuk lagi hitungan kan, seperti itu. Kalau target dari pemerintah pusat berapa persen Ibu? Untuk target yang semua umur 60% ya? Semua umur itu tidak ada di dalam target pusat, tapi dia di LPPD daerah. Kalau yang pusat di bidang Capil kan hanya ada 4. Indikator cakupan akta kelahiran 0 sampai 18 tahun, 0 sampai 18, kematian yang dilaporkan, perceraian yang dilaporkan, dan perkawinan yang dilaporkan. Ya, sama buku pokok pemakaman itu kan. Berarti yang semua umur itu belum menjadi target pusat ya? Belum. Itu hanya kita yang menetapkan pada Renstra berapa kemampuan daerah untuk menargetkan itu. Makanya saya bilang di dalam menetapkan target di dalam Renstra itu harus benar-benar paham kita. Kita mengukurnya dari situ aja, butuh 60% aja kita butuh 10 ribuan data yang harus diupdate ya. Jadi kira-kira kalau kita naruh 90 10 ribuan itu lumayan sih. Jadi agak lucu sahabat Dukcapil kalau kita berbicara tentang target di Dukcapil ini ya, di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Kita berbicara 1% itu aja bisa 2.000 tuh orang yang dicari tuh. Betul sekali Bapak Ibu sahabat Dukcapil. Sangat banyak ternyata, persentase 0,01 aja berdampak ternyata. Iya. Itu ternyata bisa 1.000 sampai 2.000 itu. Ribuan data yang harus kita sasar, bayangkan saja. Oke. Mungkin ada yang perlu disampaikan kepada sahabat Dukcapil Tanah Bumbu Ibu terkait dengan pemuktahiran data kepemilikan akta lahir untuk semua umur, atau juga mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemerintah desa yang menjadi rekanan teman-teman bidang pencatatan sipil di kegiatan ini. Silahkan Ibu sebagai penutup juga. Bisa nggak saya tutupnya dengan lagu aja nih? Boleh, metal. Kebetulan saya suka nyanyi, tapi nyanyinya nyanyi ya di ruangan aja sih. Tapi nggak apa-apa untuk sahabat di Dukcapil, biar nyambung sama materi kita hari ini, ada lagu yang pas nih. Apa lagi Ibu? Tadi sudah lagu beraksi sesuai dengan tagline-nya Bapak Bupati dan Wakil Bupati sudah nih. Ada lagu apa lagi? Lagu dari Glenn Fredly. Glenn Fredly yang tahu nggak ya sahabat Dukcapil, yang hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar, bahagia datang bila kau tahu harapan ada bila kau mengerti. Jadi diharapkan ya di dalam podcast ini saya menghimbau kepada seluruh sahabat di Dukcapil yang menyaksikan kanal YouTube atau podcast ini untuk kita mendukung gerakan sadar administrasi kependudukan.
karena manfaatnya itu kembali kepada sahabat Disdukcapil sendiri. Benar sekali. Ya, semoga kedepannya kita di Disdukcapil juga bisa meningkatkan untuk cakupan kepemilikan akta baik itu 0 sampai 18 maupun semua usia, dan didukung dengan sahabat Disdukcapil yang sudah ketika menonton ini menjadi paham bahwa itu manfaatnya memang untuk Bapak Ibu sendiri ya, untuk kepengurusan berbagai administrasi, baik itu tadi yang saya sampaikan, pentingnya ke perbankan, kemudian juga ke pendidikan, ke kesehatan, kita perlu akta, kita semua pasti butuh mengupdate dokumen kita, kemudian imigrasi juga sangat penting ya. Jadi saya himbau pada kesempatan ini Bapak Ibu sahabat Disdukcapil untuk lebih sadar dalam hal update data untuk kembali ke sahabat Disdukcapil sendiri. Itu sih. Gitu Bu ya? Oke. Oke. Terima kasih Ibu Agustina sebagai Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu atas waktunya. Sama-sama. Semoga hari ini obrolan santai kita hari ini, dan kebetulan ini adalah podcast perdana Bu ya, jadi agak-agak kaku-kaku ya, maklum aja gitu ya. Oke, sahabat Dukcapil Tanah Bumbu, tadi kita sudah ngobrol panjang dengan Ibu Agustina selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil, di mana beliau sudah menjelaskan terkait dengan kegiatan atau aksi daripada bidang pencatatan sipil. Di salah satunya adalah meningkatkan cakupan atau update data daripada kepemilikan akta lahir untuk semua umur. Juga sudah dijelaskan tadi, bisa diakses melalui mandiri, melalui link atau barcode nanti yang akan kami sediakan di layar, dan juga bisa melalui kolektif di desa masing-masing. Kepada sahabat Dukcapil Tanah Bumbu, mari kita dukung terus kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu khususnya, dan juga kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Semoga insya Allah apapun kegiatan yang kami lakukan itu adalah untuk memberi kemudahan kepada sahabat Dukcapil semua, dan juga memberi manfaat yang juga manfaatnya juga akan diterima oleh sahabat Dukcapil semua. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran, atau mungkin pian-pian sudah berkenan untuk menonton di acara ini. Saya Anas selaku host daripada Dukcapil Menyapa Masyarakat, dan juga Ibu Agustina sebagai bintang tamu di mana beliau sudah menyanyikan 2 lagu hari ini ya. Besok minta tolong disediakan keyboard di sini kayaknya buat tamu-tamu yang lainnya. Oke, kami undur diri dulu. Sekali lagi mohon maaf, ini adalah podcast pertama kami. Tanah Bumbu beraksi, Dukcapil prima. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.